Atau memang yang sudah mapan di mata kuliah itu. Nah, untuk kali ini kalkulus 1 seperti kita ketahui bahwa pada sore hari minggu ini kita masuk pada pertemuan yang ke-12 ya. Ke-12. Kalau menurut RPS mata kuliah kalkulus 1 atau kalkulus diferensial untuk mata kurikulum 2020 sampai dengan pada aplikasi turunan mestinya. Nah, sebagian juga ada yang mengikuti kegiatan mata kuliah ini sebagai mata kuliah pendalaman gitu ya, ingin ambil lagi mata kuliah kalkulus 1. Mudah-mudahan meskipun pandemi ya tetap bisa menambah atau meningkat penguasaan materi ini. Baik, nah untuk kegiatan ini saya tidak akan membahas seperti kalau di kegiatan luring ya. Kalau kegiatan luring itu sangat fleksibel, yaitu pada saat perkuliahan ada tanya sedikit pun kita akan bahas, kita akan gunakan juga komunikasi yang baik dengan ekspresi, misalkan saja apakah mahasiswa memahami atau belum. Tapi karena daring, maka ini akan saya sampaikan, yaitu konsep-konsep dasar yang mestinya harus dikuasai dalam mata kuliah kalkulus 1 atau kalkulus diferensial. Ya, nanti akan kita share satu persatu. Nanti andaikan ada ini ya, karena mata kuliah kalkulus 1 atau kalkulus diferensial ini kan banyak rombelnya ya, termasuk yang rombel kelas internasional itu juga ada. Nah, dari berbagai dosen pengampu mestinya punya style masing-masing dalam menyampaikan materi. Tapi secara umum, saya sebagai salah satu pengampu berpesan ya, pesannya pada mahasiswa matematika, baik prodi pendidikan, non pendidikan maupun yang staterkom, bahwa dalam kajian materi mata kuliah yang berbasis prodi, yaitu mata kuliah keilmuan, maka sejak Anda masuk sebagai mahasiswa jurusan matematika, usahakan untuk biasa atau familiar dengan istilah definisi dan teorema, gitu ya. Ini pesan saya. Tidak hanya kalkulus 1 saja, tapi juga mata kuliah lain, misalkan analisis real nanti ya, atau mungkin teori bilangan atau apa. Apapun mata kuliahnya di matematik, maka saya berharap Anda sudah biasa atau familiar dengan istilah definisi dan teorema. Kalau definisi itu akan diikuti, ini khususnya bagi kalau yang sudah kuliah dengan saya yakin mesti sudah memahami. Kalau definisi pasti akan diikuti dengan contoh. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Dan sesuatu yang bukan contoh, artinya misalkan definisi fungsi, maka bisa memberikan contoh fungsi. Tetapi bisa juga memberikan suatu contoh, itu bukan fungsi, gitu loh. Itu kalau definisi ya. Yang kedua, kalau teorema, maka hubungannya pasti dengan bukti. Ada teorema, buktinya bagaimana? Kalau sudah ada buktinya, bisa membuktikan, maka silakan digunakan. Digunakan untuk menyelesaikan soal, atau digunakan dalam pembuktian teorema yang lain, kan begitu. Itu dalam belajar matematik ya. Ini pahami dulu hal seperti ini agar Anda tidak kaget atau asing atau katakanlah belum familiar sebenarnya belajarnya apa gitu ya. Apapun materinya pada mata kuliah, pasti dalam matematik akan ketemu namanya definisi dan teorema. Bahasa lunaknya, bahasa apa namanya, bahasa lebih
lebih membuminya itu dalam bahasa matematik di SMA atau SMP itu kita pernah ketemu namanya pengertian atau sifat atau rumus ya. Jadi pernah ketemu namanya pengertian, pernah ketemu namanya sifat atau formula atau rumus. Nah, itu di SMA. Sekarang kita harus sudah familiar dengan istilah definisi dan teorema ya. Baik, itu pengantarnya. Nah, kita akan sorot share nanti saya akan ulas prosesnya. Ini saya ikuti dari panitia. Apakah bisa interupsi kalau ada yang kurang jelas langsung kita tanggapi ataukah sampai selesai baru kita tanggap. Silakan ada pertanyaan tanya jawab ya. Gimana Mbak Tia ini? Nanti bisa kalau misalnya langsung ada yang nggak dipahamin bisa nanti dulu Pak, kayak di materi aja dulu, terus nanti baru pertanyaan. Oh begitu ya, baik, baik. Ya oke, kita buka coba materinya. Mana ini? Materinya belum ketemu, benar. Saya cari dulu. Tutorial ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Ya baik. Ya jadi ini ini yang mana? Biar besar ya. Nah ini. Jadi materi kita hari ini ada sistem bilangan real, limit fungsi, limit sepihak, kekontinuan fungsi, limit tak hingga, turunan fungsi, aplikasi turunan, gitu ya. Ya, berikut. Ini materinya. Sistem bilangan real. Definisi 1 ya. Jika A dan B anggota himpunan semua bilangan real, maka berlaku itu A kurang B, ini dibaca A kurang dari B ya. Bukan A lebih kecil, tapi A kurang dari B. Jika dan hanya jika B minus A merupakan bilangan positif. Ingat, itu bilangan positif ya, bukan bilangan tandanya tanpa sama dengan ya. Kalau ada tanda sama dengannya namanya bilangan non negatif. Ya, yang kedua, A kurang B atau A sama dengan B atau A lebih dari B. Artinya bahwa setiap kita punya dua bilangan real, maka bilangan itu pasti ya, kedua bilangan itu pasti memenuhi tepat satu. Ini kalau ya tepat satu, yaitu kalau dua bilangan itu A dan B namanya ya, maka
boleh jadi A kurang dari B. Kalau sudah A kurang dari B, tidak mungkin berlaku yang dua lainnya. Kalau A sama dengan B, maka tidak mungkin berlaku yang dua lainnya juga. Itu artinya bahwa setiap dua bilangan real pasti bisa diidentifikasi tepat satu berlakunya, yaitu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Itu pengertian definisi satu ya. Dan yang kedua, ada definisi yang namanya interval ya, atau selang ya. Maaf, ini beberapa ada yang senang menggunakan kata selang, ada yang menggunakan kata interval atau istilah interval. Jadi yang pertama itu namanya selang terbuka ya, atau interval buka. A, B dibaca sebagai himpunan semua X anggota himpunan semua bilangan real X di antara A dan B, atau kalau dibaca X lebih dari A dan kurang dari B ya. Jangan membaca A kurang dari X kurang dari B. Nah, itu enggak komunikatif ya. Bisa ambigu atau pemahaman yang berbeda. Jadi dibaca sekali lagi contoh nomor 1, itu adalah himpunan, jadi selang terbuka AB itu adalah himpunan semua X anggota himpunan semua bilangan real X berada di antara A dan B, atau X lebih dari A dan X kurang dari B. Jadi membacanya X-nya dulu ya, X lebih dari A dan X kurang dari B. Itu berarti X di antara A dan B. Nah, untuk selang yang lainnya, interval yang lainnya saya kira bisa dipahami ya. Silakan kalau ada yang kurang paham nanti dicatat, ditanyakan lagi ya. Jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Berikutnya, ya teorema. Nah, ini untuk kegiatan ini saya tidak memberikan contoh ya, termasuk bukti juga saya tinggalkan. Makanya nanti terkait dengan contoh atau bukti itu mestinya kan pada kuliah masing-masing. Ini kan memantapkan apa yang sudah Anda pelajari, apakah sudah bisa dipahami dengan benar ataukah ternyata ada miss ya. Teorema 1. Jika A dan B bilangan real, maka 1. Yang pertama ya. Yang pertama. Itu bentuknya implikasi ya. Nah, biimplikasi. Jika A lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan B, maka A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat, dan juga sebaliknya. Makanya kalau dibaca itu mestinya A lebih dari 0 kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat. Itu teorema yang nomor 1 ya. Yang teorema 1 bagian pertama. Demikian pula yang kedua itu ya. Perhatikan yang kedua. A-nya bilangan positif ya. A-nya bilangan positif. B-nya ya pasti positif karena B-nya lebih dari A. Yang ketiga, A dan B bilangan negatif ya. Bilangan real negatif. Yang keempat, A dan B-nya bilangan real negatif juga. Perhatikan teorema itu mestinya Anda kalau kuliah sudah membuktikan ini ya. Dibuktikan meskipun diskusi di Elena, dibuktikan kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Itu teorema 1. Nah, perhatikan lagi nih. Ternyata setelah teorema nanti muncul definisi lagi dan seterusnya. Itulah bahasa di matematik. Masih bisa mendengar ya? Halo? Ini karena Halo, iya Pak, masih Pak. Oke, baik. Ya, Anda bisa interupsi melalui apa namanya?
ya langsung tanya atau melalui panitia silakan ya. Kalau ada yang kurang jelas tanya, saya akan mendengar, akan saya jelaskan. Berikutnya definisi 3. Ini definisi 3, definisi nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Kalau X sembarang bilangan real, maka nilai mutlak X tandanya seperti itu ya. X diantara dua garis tegak akan bernilai negatif X kalau X-nya bilangan real negatif. Akan bernilai X sendiri apabila X-nya bilangan real non negatif. Perhatikan, pengertian X lebih dari sama dengan 0 itu dibaca X lebih dari atau sama dengan 0 itu ya. Artinya X-nya bukan bilangan positif saja, tetapi 0 boleh. Sehingga dikatakan X, kalau yang bawah itu ya namanya dibaca X bilangan real non negatif. Non negatif ya. Non negatif artinya bilangan real 0 atau positif. Ya, ini sering banyak kesalahan dalam menggunakan definisi nilai mutlak pada pembahasan soal ya. Jadi definisinya seperti ini. Nanti dalam soal penjelasan ya masih banyak salah ya. Berikutnya adalah teorema 2. Untuk setiap AB anggota himpunan semua bilangan real berlaku tuh nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A minus B. Dan yang kedua, nilai mutlak A minus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Kalau digabung jadi satu, itu bisa menjadi nilai mutlak A minus B lebih dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Jadi yang kiri tadi juga ada sama dengannya ya. Karena kalau A dan B-nya 0 kan sama. Atau A dan B-nya sama menjadi berlaku. Definisi 4, himpunan A dan B ya, kita punya himpunan A dan B. Nah, ini pengertian atau definisi fungsi. Saya nggak beri nama definisi 4 itu adalah definisi fungsi ya. Kalau dulu di SMA fungsi adalah apa gitu ya? Fungsi adalah pemetaan, Pak. Pemetaan itu apa? Pemetaan adalah fungsi. Kalau begitu, apa itu pemetaan atau fungsi? Nah, bingung gitu ya mahasiswanya menjawab. Nah, pada definisi 4 itu mendefinisikan fungsi dengan namanya pendekatannya adalah relasi ya. Pendekatan relasi. Ingat kalau mungkin pada mata kuliah matematika dasar, kalau Anda ikuti ya, atau dasar-dasar matematika sekarang dalam kurikulum MBKM, itu ada pengertian atau definisi relasi. Relasi dari A ke B itu adalah suatu relasi dari A ke B adalah suatu subset dari A cross B. A cross B itu apa? Ya, itu pengertiannya adalah A cross B adalah himpunan semua pasangan terurut A, B untuk setiap A di A dan setiap B di B. Atau himpunan semua pasangan terurut X, Y untuk semua X di A dan semua Y di B. Subsetnya namanya relasi. Nah, pada definisi 4 ini, definisi fungsi pendekatannya adalah relasi. Ya, pendekatannya relasi. Makanya itu dikatakan fungsi dari himpunan A ke B merupakan pasangan terurut F. Pasangan terurut F kecil itu ya, subset dari A cross B. Syaratnya 2, yaitu yang pertama, untuk setiap X anggota A terdapat Y anggota B sehingga X, Y anggota F. Dan yang kedua, jika
X, Y anggota F dan X, Z anggota F juga, maka Y haruslah sama dengan Z. Ya. Mungkin kalau beberapa dosen pendekatannya bukan relasi, maka definisinya begini. Silakan Anda catat, kalau mungkin cek lagi dengan kuliah yang Anda ikuti. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang mengawankan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Itu ada yang mendefinisikannya seperti itu. Kalau seperti itu, maka bisa dituliskan sebenarnya dengan notasi ya, notasi secara satu baris saja bisa ya. Apa itu fungsi? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B, atau kalau ada yang menyebut suatu pengaitan dari himpunan A ke B dikatakan fungsi apabila setiap elemen di A mempunyai tepat satu kawan di B, mempunyai tepat satu kawan di B. Tepat satu kawan di B. Itulah yang disyaratkan dalam definisi 4 pada nomor 2 ya. Nomor 2. Kalau nomor satunya mengatakan setiap elemen di A punya kawan. Jadi definisi 4 dengan simpel dikatakan bahwa syaratnya fungsi apabila setiap elemen di A punya kawan, setiap elemen di A punya kawan di B. Yang kedua, setiap elemen di A kawannya harus satu saja atau tepat satu ya. Itu pengertian fungsi atau definisi fungsi yang ada pada definisi 4. Definisi 5 itu ada, kalau bahasan fungsi kan pasti akan ketemu namanya domain, kodomain, range atau daerah hasil ya. Nah, itu definisinya. Domain dari fungsi F adalah, atau notasinya adalah DF ya, yaitu himpunan daerah asal. Sedangkan range itu daerah hasil, mengatakan himpunan atau RF dari fungsi F itu, domain range-nya adalah himpunan semua elemen di B yang dia punya kawan di A. Sehingga notasinya seperti ini. Berikutnya, ini banyak ini ya, ada 25. Saya agak cepatan aja, nanti mungkin lebih banyak kan jawab ya kalau masih ada. Oke, baik. Terus definisi 6 itu ada definisi fungsi injektif dan surjektif. Ini juga tolong dicamkan dengan baik. Ini sering dipakai, tetapi penggunaannya kurang tepat ya. Paling mudah kalau ditanya, coba buktikan kalau itu fungsi injektif. Langkahnya keliru. Langkahnya keliru. Pengertiannya adalah seperti ini. Injektif, surjektif. Injektif itu satu-satu, surjektif itu pada. Ya. Nah, definisi 7. Nah, definisi 7. Ya, definisi 7. Ada definisi atau pengertian fungsi naik dan fungsi turun ya. Fungsi naik dan fungsi turun. Bisa Anda perhatikan di situ, kalau mungkin kemarin sudah kuliah dan kurang jelas ya bisa ditanyakan lagi nanti di sini. Jadi fungsi naik dan fungsi turun. Kalau Anda senang dengan menggunakan literatur aslinya, maka ada istilah increasing ya, increasing dan decreasing. Increasing pun atau fungsi naik pun sebenarnya ada dua, yaitu ada pengertian naik biasa dan naik tegas. Naik tegas kalau tanda sama dengannya hilang ya. Nah, kalau naik saja maka sama dengannya boleh, boleh ikut. Ya, di beberapa literatur seperti itu. Ya. Sekarang masuk ke masih fungsi, yaitu operasi fungsi. Itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian dua fungsi, dan pembagian. Ya.
Kalau itu definisi ya jangan ditanya kenapa begitu ya gitu ya. Mestinya caranya adalah tanyanya contohnya. Dan yang ke-9, definisi 9 itu komposisi fungsi ya. Notasinya di sini pakainya F bundaran G. Kalau F bundaran G itu definisinya di situ pakai F bundaran GX sama dengan FGX ya. Sebenarnya kalau dibaca ini sebenarnya bukan komposisi fungsi F dan G, tapi komposisi fungsi G dengan F. Karena yang dikenakan adalah G dulu ya. Jadi F bundaran G sebenarnya kalau dibaca dari kiri kan mestinya F dilanjutkan dengan G. Tapi pengertiannya di sini menggunakan G dulu baru F. F bundaran G. Karena ini definisi maka jangan dibantah ya. Notasinya seperti itu. Berikut definisi 10. Definisi 10. Ini definisi fungsi identitas ya. Kalau setiap elemen dipetakan ke dirinya sendiri, maka fungsi itu dinamakan fungsi identitas. Definisi 11. Ini fungsi injektif ya, fungsi inverse. Jadi kita akan memiliki fungsi inverse atau inverse dari suatu fungsi apabila komposisi fungsi itu menghasilkan fungsi identitas. Jadi di sini G F X sama dengan X untuk setiap X anggota A, maka artinya kan G bundaran F itu berarti fungsi identitas kan. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, yang satunya namanya inverse dari yang lain. Kalau di sini kita nyatakan bahwa yang G itu sebagai inverse dari F ya. Boleh jadi kalau kita menuliskan dengan sisi kanan, kita notasikan dengan F sama dengan G inverse. Teorema 3. Ini sudah saya urutkan ya, ada teorema sampai urut, terus begini sih urut. Teorema 3, jika F adalah fungsi injektif dari A ke B, maka inverse dari F ada, dan domain dari inverse F sama dengan range dari F. Ya, itu teoremanya. Berikutnya. Nah, ini mulai jadi sebelum kita lanjutkan, jadi nanti begini ya, dalam mata kuliah kalkulus 1 atau kalkulus diferensial itu rohnya adalah terkait dengan turunan. Untuk sampai turunan maka diawali adanya limit. Sebelum sampai limit ya tadi prasyaratnya banyak ya, mulai dari ada pengertian nilai mutlak, ada pengertian fungsi itu sendiri, macam-macam fungsi dan seterusnya. Nah ini baru kita masuk pada konsep limit ya. Limit. Konsep tentang gradien garis singgung merupakan kasus khusus dalam konsep tentang limit fungsi. Nah, notasi seperti itu, L sama dengan limit. Perhatikan ini, mohon perhatikan cara membacanya agar sebagai mahasiswa matematik, bahkan mungkin suatu saat sebagai guru matematik harus membaca dengan benar ya. Itulah matematika. Salah membaca bermakna lain ya. Ya, salah membaca bermakna lain. Ini sebenarnya kalau luring malah bisa sangat menarik dalam pembahasan kaitannya dengan bagaimana membaca, bagaimana menulis yang benar ya. Karena ini daring ya, bisanya seperti ini ya. Ya, notasi ini itu dibaca L sama dengan limit Fx untuk X menuju A atau X mendekati A ya. Jangan membaca limit X menuju A Fx, itu salah ya.
saya mengatakan tidak mengatakan kurang tepat atau apa. Kalau matematika itu adanya salah atau benar ya. Tidak ada istilah agak benar, agak salah. Itu tidak ada ya. Makanya matematik itu sering dikata itu orangnya kaku ya. Kalau nggak salah ya benar. Tidak ada pengertian agak benar. Nah, ya tidak apa ya. Yang penting kita tetap bisa menempatkan diri bagaimana kita menggunakan keilmuan kita di sosial ya. Artinya tidak mungkin kita sebut bahwa orang matematika akal, faktanya juga banyak yang apa namanya fleksibel ya. Ya, itu dibaca limit fungsi f untuk x mendekati a bernilai L, atau kalau dibaca secara matematik persamaan, limit fx untuk x mendekati a sama dengan L ya. Secara intuitif itu bisa digambarkan seperti ini nih, pengertian mendekati atau pengertian x mendekati a dalam koordinat kartesius dalam bidang R2 gitu ya. Ini kan R2 ya. Karena ada Y, ada X. Nah, X mendekati A itu kan bisa dari kanan atau dari kiri ya. Makanya ini dari kiri, ini dari kanan. Makanya nanti pada bahasan limit ada pengertian limit kiri, limit kanan gitu ya. Tapi sementara kita masih bicara limit secara umum. Definisi ini intuitif ya, gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini X menuju A dari kiri, X menuju A dari kanan. Nilainya adalah L ini. Boleh jadi di sini nilainya tidak ada. Tetapi kita sebut dalam pendekatan limit, pengertian limit, kita nyatakan bahwa ini sama-sama dari kiri menuju L, dari kanan menuju L, berarti limitnya adalah L gitu loh. Ya. Ya, definisi 12. Limit fungsi f bernilai L untuk x menuju A ditulis limit fx x menuju A sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif, epsilon berarti bilangan ya, untuk setiap bilangan epsilon positif terdapat bilangan positif delta. Jadi delta dan epsilon sama-sama positif ya, sehingga nilai mutlak fx minus L kurang dari epsilon apabila nilai mutlak x minus A lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, dari definisi Anda lihat ini ya, bahwa tidak mungkin kita memahami limit fungsi kalau tidak paham dengan nilai mutlak, kan begitu. Tidak mungkin ya. Makanya tadi di mata materi prasyarat pendahuluan ada nilai mutlak ya. Ada ini apa notasi ini x minus A di antara garis tegak. Wah, itu kalau tidak memahami nilai mutlak kan tidak mungkin. Nah, secara singkat ini beberapa literatur menuliskan seperti ini. Limit fx x menuju A sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ya, epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga nilai mutlak fx minus L kurang dari epsilon apabila nilai mutlak x minus A lebih dari 0 kurang dari delta. Dari pengertian yang kanan ini artinya bahwa x-nya boleh jadi tidak sama dengan A karena hanya dekat. Jadi x-nya itu tidak sama dengan A karena apa? Ini lebih dari 0. Bukan sama, ada sama dengannya tidak ada ini ya. Jadi x-nya tidak sama dengan A. Limit ya. Nah, teorema limit, fungsi konstan sama dengan dirinya sendiri. Limit x menuju A sama dengan A, artinya tidak ada apa namanya yang menyebabkan nilainya menjadi tidak terdefinisi atau mungkin tak tentu. Jadi dalam konsep limit sebenarnya limit fungsi itu kan sebuah nilai bilangan real ya. Maka dalam perhitungan sebenarnya kita hanya menghindari
bagaimana untuk tidak ketemu dengan 0 per 0 atau bilangan per 0. Ya. Bilangan A per 0 atau 0 per 0. Ya, kalau ada seperti itu makanya limitnya tidak ada ya. Teorema 5. Nilai limit suatu fungsi adalah tunggal, yaitu kalau ada fungsi disuruh menghitung limitnya ketemunya L. Fungsi yang sama kok ketemunya M, ya L harus sama dengan M. Artinya apa? Kalau ada suatu fungsi, tentukan limit fungsi berikut. Temannya mendapatkan 5, Anda mendapatkan 3. Tidak mungkin dua-duanya benar semua. Ya. Karena beda ya. Nah, teorema 6. Teorema 6. Teorema limit jumlah, limit perkalian dengan skalar, limit perkalian dua fungsi, pembagian fungsi ya. Ini syaratnya kalau yang keempat, kalau M-nya tidak sama dengan 0. Ini kayaknya terkait dengan yang diajukan ya. Ada soal seperti ini. Nanti akan saya akan hanya memberikan hint-nya saja ya. Teorema 7. Jika Pn suatu fungsi suku banyak itu polinomial, maka limit Pn x yang menuju A sama dengan Pna. Pna artinya ini hanya digantikan saja ya, substitusikan x-nya dengan A. Yang kedua, jika fx sama dengan Pnx per Qnx, Pnx dan Qnx suatu suku banyak, maka limit Pnx per Qmx misalnya ya, ini bukan n, ini Qmx untuk x menuju A sama dengan Pna per Qma. Gitu. Jika n bilangan bulat positif, maka dan limit fx sama x menuju A sama dengan L, maka ini sepertinya sudah biasa dipakai di SMA ya dulu, menggunakan perhitungan limit. Kalau limitnya bentuknya akar pangkat n. Teorema 9 juga masih terkait dengan limit. Ini di kuliah yang dengan saya ada yang bertanya ya. Ini namanya teorema Apit ya, teorema Apit. Jadi kalau ada dua fungsi, ada sebuah fungsi nilainya berada di antara dua fungsi lainnya, maka limitnya itu pasti sama ya. Jadi kalau limit kiri yang F itu sama dengan L, limit H itu juga L, maka yang G dicari langsung nggak bisa, maka gunakanlah teorema limit ini ya. Contohnya, ini contoh yang Anda sudah kenal ya. Coba limit sinus x per x sama dengan berapa? 1. Ya, limit sin x per x untuk x menuju 0 ya, sama dengan 1 ya. Ya, kalau dihitung langsung kan sulit. Kalau dimasukkan sin 0 berapa? 0 ya. Kan limit sin x per x ya. X-nya menuju 0. Kalau sin 0, 0 bawahnya penyebutnya 0, maka ketemunya 0 per 0. Itu namanya tidak namanya apa? Tidak didefinisikan ya. 0 per 0 itu tidak ada. Jawabannya kan tak tentu. Jadi 0 per 0 sama dengan 1, ya benar. 0 per 0 sama dengan 5, ya benar juga. Makanya jawabannya tak tentu. Padahal ternyata apakah limit sin x per x untuk x menuju 0 tak tentu? Ternyata tidak, yaitu sama dengan 1. Gunakanlah teorema Apit, itu bisa ya. Ya, limit sepihak. Nih, ya. Jadi ini diawali dengan ini, fungsi yang contohnya adalah fx sama dengan nilai mutlak x per x. Ini kalau kalau x-nya menuju 0 dari
kanan sama dengan nilai fungsinya adalah menuju 0 dari kanan. Berapa? Fx sama dengan nilai mutlak x per x. Kalau x-nya menuju 0 dari kanan, nilainya berapa? Nggak paham ya? Ada yang bisa jawab? 1, Pak. 1, bagus. Bagus. Kalau x-nya menuju 0 dari kiri, ketemunya berapa? -1, Pak. Negatif 1 ya. Negatif 1, bukan min. Kalau min itu kan operasi ya. Iya, Pak. Negatif 1. Ya. Ya, negatif 1. Jadi ini contoh bahwa didekati dari kanan dan didekati dari kiri itu berbeda nilai fungsinya pada suatu titik, yaitu 0. Nah, maka muncullah yang namanya limit sepihak. Definisi 13 menyatakan ada definisi limit limit kanan ya, limit kanan. Limit kanan definisinya sama. Perhatikan yang berbeda hanya di bagian ini. Di bagian apabila x lebih dari c kurang dari c plus delta. Berikut. Ini kiri ya. Tadi kan kanan, sekarang yang kiri. Ini perhatikan apabilanya ya. Notasinya ada tanda negatif di atasnya. Berikut. Ya, definisi teorema 10. Nah, ini. Nilai limit suatu fungsi ada atau terdefinisi jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan dan sama. Jadi kalau di beberapa buku menyatakan limit kiri ada, limit kanan ada, nilai limit kiri sama limit kanan, sebenarnya itu bisa dinyatakan dengan satu hal seperti ini. Karena kalau menyatakan seperti ini artinya kan berapa kan limit kiri dari f untuk x menuju a? L. Ada enggak L itu? Ya ada, karena nilai kan. Berapa kan nilai limit f dari kanan untuk x menuju a? L juga. Nah, sehingga notasi ini sudah memenuhi atau sudah mencukupi untuk tidak perlu menyatakan limit kiri ada, limit kanan ada, dan harus sama dengan ya. Makanya ini teorema. Oke. Baik. Kekontinuan. Nah, sekarang yang keempat. Fungsi f dari interval i ke r hanya suatu titik di A. Dikatakan bahwa f itu kontinu di titik A jika dan hanya jika limit fx untuk x menuju A sama dengan fa. Ini pun sama. Definisi ini memuat makna 3 ya, yaitu beberapa menyatakan bahwa fungsi f dikatakan kontinu di A jika 1. FA ada. 2. Limit fx x menuju A juga ada. Ketiga, FA sama dengan limit fx x menuju A. Jadi sama, cukup dinyatakan dengan satu baris saja. Definisi ya, ingat definisi itu bermakna andaikan itu merupakan suatu implikasi, tetap bermakna diimplikasi. Nah, teorema 11. Teorema 11. Jika f suatu fungsi dari i ke r, itu interval ya. Fungsi f dikatakan kontinu di A jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga nilai mutlak fx minus fa kurang dari epsilon apabila x minus a kurang dari delta. Sebenarnya ini juga mengacu pada penggunaan kata limit aja ya. Bisa ya. Ya, itu teorema 11. Teorema 12 ini
kalau kita punya dua fungsi yang kontinu, maka jumlahannya juga kontinu, perkalian dengan skalar juga kontinu, perkalian dua fungsi itu juga kontinu, dan pembagiannya juga kontinu di titik A. Apabila kalau yang terakhir GA-nya tidak sama dengan 0. Berikutnya definisi 10, definisi 16 ya. Definisi 16, fungsi f dikatakan kontinu pada suatu selang buka AB jika dan hanya jika f kontinu di setiap titik pada selang buka AB. Jangan yang kedua, kalau kontinu pada selang tutup AB, maka tambahannya ada di bagian ujungnya saja ya. Jadi mestinya syaratnya adalah kontinu seperti pada bagian pertama dan kontinu kiri pada A dan kontinu kanan pada A ya, dan kontinu kiri pada B. Dan definisi 17 ya, fungsi f dari E ke R. Fungsi f dikatakan kontinu kanan jika ini limit fx x menuju A dari kanan sama dengan fa. Demikian pula yang kiri ya. Ini untuk memenuhi pada pengertian pada teorema definisi yang 16 ya. Berikutnya limit tak hingga. Limit tak hingga ada dua macam, yaitu limit yang nilainya tak hingga itu bisa positif bisa negatif, atau limit di titik tak hingga. Yang pertama pengertiannya seperti ini. Perhatikan notasinya. Jadi limit fx x menuju A sama dengan positif tak hingga apabila untuk setiap bilangan m positif, ini biasanya ada yang menyebut begini ya, untuk setiap bilangan positif m berapapun besarnya, gitu ada yang menyatakan gitu ya, maka pasti ada delta positif sedemikian hingga nilai fx pasti lebih dari m apabila nilai mutlak x minus a lebih dari 0 dan kurang dari delta. Ini pengertian limit tak hingga yang bernilai positif. Sedangkan yang negatif ya ini ikuti aja. Demikian pula yang limit tak hingga di tak hingga ya. Limit di tak hingga. Limit fx untuk x menuju positif tak hingga sama dengan L apabila untuk setiap bilangan bulat positif epsilon terdapat bilangan m positif sedemikian hingga nilai mutlak fx minus L, ini nilai fungsinya ya, limitnya ya, kurang dari epsilon apabila x lebih dari m. Itu artinya limit di tak hingga. Limit di tak hingga. Jadi ya kalau kita gambarkan ya menuju tak hingga ya ketemunya menuju titik itu. Analog untuk yang satunya. 20 definisi 20 turunan ya. Ini turunan. Coba diperhatikan, bisa kelihatan ini agak kecil ini notasi turunan atau f aksen gitu ya. Definisinya seperti ini, pakai limit ya, limit. Kalau dulu turunan fx sama dengan 2x min 1, tentukan, gampang ya, tapi itu hanya menghitung sebenarnya. Sekarang kita pahami bagaimana definisinya. Nah, notasinya ini bisa pakai aksen, bisa pakai D-nya D anu ya, nanti karena nanti ada D yang agak lengkung itu namanya parsial ya. Definisi 22, turunan kiri dan turunan kanan ya. Berikutnya ada definisi teorema 13. Itu dikatakan
turunannya ada apabila turunan kiri sama dengan turunan kanan. Teorema 14, continue. Nah, ini teorema yang sering dipakai nih. Jadi, kalau F itu continue, F itu punya turunan di suatu titik, maka pasti continue di titik itu. Tetapi sebaliknya tidak berlaku, ya. Jadi tidak diartikan jika F continue di X sama dengan A, maka dia turunannya ada. Itu nggak berlaku. Ada banyak contohnya, ya. Teorema 14 ini. Teorema 15, aturan rantai atau chain rule, saya kira bisa, ya. Ini dari komposisi fungsi. Sudah sering kita gunakan itu di SMA ini. Terus ada turunan, maaf ini yang terlewat, yaitu turunan implisit, ya. Ada turunan implisit atau implicit differentiation. Terus ada aplikasinya itu sementara pada bahasan di topik ini kan masih terkait dengan maksimum dan minimum atau ekstrema, maksimum pada suatu interval. Kalau dalam suatu interval tutup kita namakan itu absolut atau mutlak, ada yang terbuka, ya. Pengertiannya ini, definisi 22 itu dikatakan maksimum mutlak, ya, untuk setiap X di S. Ya. Terus kalau minimum ya analog, ya. Nah, di sini yang relatif itu pengertiannya apabila ada suatu selang subset dari ini domainnya yang memuat C sehingga berlaku ini FC lebih dari Fx, itu namanya relatif, ya, relatif. Nah, masih tadi sudah, ya. Terus ada definisi 24, ya. Jika F aksen sama dengan C atau F aksen C tidak ada, maka titik C dinamakan bilangan kritis, ya. Teorema 16, kalau F itu continue pada suatu selang tutup, maka dia memiliki nilai mutlak minimum dan nilai mutlak maksimum, atau nilai minimum dan nilai maksimum mutlak, ya. Dan teorema rule menyatakan jika, ini perhatikan ini, syaratnya ada 3, F-nya continue, F-nya memiliki turunan pada selang bukanya, FA sama dengan FB, maka pasti ada titik C sehingga F aksen C sama dengan 0. Ini kalau digambarkan sebenarnya lebih jelas, ya. Jadi kalau dari selang tutup, terus dia itu fungsinya continue, FC-nya F-nya punya turunan itu, ya, punya turunan pada selang buka FA sama dengan FB, maka pasti dia akan ada titik yang merupakan turunannya bernilai 0. Itu teorema rule. Dan yang terakhir kalau tidak salah teorema nilai rata-rata, ya. Ya, ini teorema nilai rata-rata. Syaratnya 2, akibatnya ini, ya. Kalau dipunyai F-nya continue, F aksennya ada, maka ada C sehingga F aksen C sama dengan FB min FA per B min C. Ya, itu ulasan untuk materi atau konsep yang ada pada materi kalkulus 1 atau kalkulus diferensial sampai dengan aplikasi, ya. Ya, saya kira itu dari ulasan. Silakan waktu yang masih ada untuk bisa tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh definisi, boleh teorema, atau mungkin Anda sudah mengerjakan, ditunjukkan, Anda share screen, ditayangkan ini salah atau benar, nah itu akan lebih baik. Artinya mahasiswa sudah usaha untuk mencoba apakah yang dilakukan itu benar. Kalau toh tidak tepat atau katakanlah salah, itu bagaimana yang salah? Itu namanya sudah usaha, ya. Saya kira itu sementara pada Mbak Dea untuk bisa dilanjutkan apabila ada yang ingin bertanya atau
menunjukkan konfirmasi apa yang sudah dikerjakan. Silakan. Nah, tadi kan udah dipaparkan materi kerkul 1. Silakan teman-teman jika yang ada ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar atau yang ingin open mic bisa ketik V ya. Dan sementara itu udah ada yang ditanyain. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, ya. Dan kemarin itu udah ada yang menanyakan di Google Form. Gini Pak pertanyaannya. Ya, saya kesulitan untuk menentukan sebuah fungsi dikatakan removable. Iya, removable ya. Discontinue dan non removable discontinue. Mohon penjelasannya Pak. Baik, terima kasih. Baik. Ya, ini sayang tidak bisa di-share screen ya yang Anda punya itu. Jadi begini, kalau syarat fungsi kontinu apa? Fungsi f dikatakan kontinu di titik A jika FA ada. Ya, bagus. Ya, bagus ini ya. Terus? Suatu fungsi, saya ulangi, suatu fungsi dikatakan kontinu di suatu titik C apabila FC ada. Bagus, ya. Terus? Limit fx untuk x mendekati C ada. Ya. Limit fx untuk x mendekati C sama dengan fc. Bagus, ya. Ya, kebetulan namanya bagus juga ini ya, bagus Surya ya. Ya, baik, benar. Jadi, syarat fungsi kontinu di suatu titik ada 3 ya. Katakanlah kontinu di titik C, maka nilai fc harus ada. Limit untuk limit fungsi itu untuk x-nya menuju C juga harus ada. Dan nilainya harus sama. Coba, ini saya ke contoh tadi ya, bahwa apa yang dimaksud dengan fungsi yang removable, discontinue gitu ya. Artinya discontinue-nya itu bisa dimodifikasi sehingga menjadi fungsi yang kontinu ya. Maksudnya begitu. Nah, sekarang saya tanya ini. Coba kembali ke contoh tadi, ada fungsinya, ada kalau punya buku atau kertas dicatat ya. Coba fx sama dengan nilai mutlak x, fx sama dengan nilai mutlak x per x. Sudah? fx sama dengan nilai mutlak x per x. Saya tanya, ini kontinu enggak di x sama dengan 0? Iya, kontinu Pak. Tidak. X kontinu enggak di x sama Tidak dengan Pak, 0? Tidak kontinu Pak. Untuk x sama dengan 0 tidak kontinu. Tidak kontinu ya. Kenapa? Karena nilai fx akan untuk nilai tidak terdefinisi. F0 tidak terdefinisi ya. Ya, F0 tidak terdefinisi. Apakah limitnya ada untuk x menuju 0? Ada Pak, 1. Oh, bukan. Ya, berpikir dulu. Cek, silakan. Fx sama dengan nilai mutlak x per x.
Sudah? Continue apa limitnya ada enggak? Limit fx, x menuju 0, ada enggak? Halo? Satu, Pak. Satu. Sama ini Akhlis ya. Akhlis rombelnya siapa kalkulusnya? Rombel 4, Pak. Dengan siapa? Dengan Bunino. Bunino. Ya. Saya ulangi ya. Fungsinya adalah fx sama dengan nilai mutlak x per x gitu ya. Limit tidak ada. Yang benar adalah tidak ada. Kenapa? Ini karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Bagus. Ya, bagus lagi ya. Limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Nah, kenapa? Limit fx, limit kanannya adalah limit fx x menuju 0 dari kanan sama dengan berapa? 1. Iya, sedangkan limit fx x menuju 0 dari kiri sama dengan negatif 1. Kan nilainya berbeda, maka limitnya tidak ada. Jadi limit fx x menuju 0 untuk fungsi tadi, yaitu fungsi fx sama dengan nilai mutlak x per x, tidak ada. Jadi kalau saya tanya, apakah fungsi tersebut continue di x sama dengan 0? Tidak continue. Tidak continue. Kenapa? Karena untuk f sama f0 itu tidak terdefinisi. Ya. Limitnya ada enggak? Limitnya tidak ada. Limitnya Ya, tidak ada. Baik, gini ya. Makanya ini sekaligus ini saya tekankan begini. Jadi syarat continue kan sebenarnya hanya mengatakan begini. Suatu fungsi f dikatakan continue di titik A apabila limit fx x menuju A sama dengan fa, kan gitu ya. Kalau dijabarkan ada 3, yaitu limitnya ada, nilai fungsinya di titik itu juga ada. Yang ketiga, nilainya harus sama antara limit dengan nilai fungsinya di titik itu. Nah, kalau itu menyatakan syarat fungsi continue di titik A, maka syarat tidak continue. Ya, boleh jadi syaratnya hanya tadi nilai fungsinya tidak ada kok, ya. Nilai fungsinya tidak ada. Terus nilai limitnya, misalkan nilai limitnya ada, tetapi nilai fungsinya tidak ada, tetap tidak continue. Nilai fungsinya ada, tapi nilai limitnya tidak ada, tidak continue. Demikian pula sebaliknya, apalagi ya, apalagi ternyata nilai fungsinya tidak ada, limitnya juga tidak ada, semakin tidak continue gitu ya, gampangannya gitu. Tapi ini dalam bahasa matematik sebenarnya cukup 1 syaratnya. Nah, sekarang coba tulis lagi. Ini memang saya tertarik karena tadi ya kritis bertanya tentang removable discontinuous ya. Coba sekarang tulis. Saya punya fungsi begini. Fx sama dengan x kuadrat ya minus 1 per, pakai per ya, x min 1. Ini saya pakai contohnya sederhana biar nanti Anda bisa memahami ya. Sudah? Saya ulangi ya. Fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Sudah?
Ya, pertanyaannya, nah biar kritis ya. Apakah F continue di titik X sama dengan 1? Tidak, Pak. Ya, siapa ini ya? Irwin Syah. Irwin Syah rambelnya siapa? Bu Christine, rambel Rambel 1 1. ya. Kalau bagus rambel saya gitu ya. Rambel berapa rambel bagus? Saya IC, Pak. Ya, rambel IC ya. Ya, bagus. Ya, Pak. Ya. Ya, Irwin Syah rambelnya bagusin. Ya, saya ulangi kembali ke tanya ke Irwin Syah. Kenapa tidak continue? Yuk. Fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Kata Nilai limit tidak sama dengan nilai fx-nya, Pak. nilai f berapa? F1. Nilai f1. Nilai limitnya tidak sama gitu ya? Iya. Ya, nilai f1-nya berapa? 1. F1-nya 1. Fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Berapa F1? F1-nya 2, Pak. 2, Pak. F1-nya 2. Tak terdefinisi, Pak. Coba ulangi. Yang mengatakan tak terdefinisi siapa? Saya, Pak. Aulia. Iya. Ya, Aulia rambelnya siapa? Rambel 1 Bu Christine. Ya, bagus. Kenapa tidak terdefinisi? Karena kalau X-nya itu 1, berarti kan 1 kuadrat min 1 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0. Ya, 0 per 0 berarti apa? Tak terdefinisi. Kalau 0 per 0, ini saya luruskan saya. 0 per 0 adalah tak tentu. Oh, tak tentu, Ya. iya Pak, maaf. Ya, Tak tentu. kecuali kalau 3 per 0, tak terdefinisi. Iya Pak. 212 per 0. Berapa? Tak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Iya, jadi kalau 0 per 0 tak tentu. Jadi dalam fungsi tadi, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, f0 itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ya. Ya, jadi kalau sudah tidak ada nilainya, sudah tidak usah mikirin limitnya. Itu pasti tidak kontinu. Ya enggak? Tidak kontinu di X sama dengan 1. Karena F1 tidak ada. Sekarang saya tanya, limit Fx untuk fungsi tadi, untuk X-nya menuju 1 ada enggak? Ada. Ada ya? Ada. Berapa nilainya, limitnya? 2. 2. 2, bagus. Ya, bagus. 2 ya. Ya, jadi saya kembali. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 adalah fungsi yang discontinue di x sama dengan 1 karena f1 tidak ada ya. Tidak ada. Atau tidak terdefinisi. Karena nilainya satunya sama saja tak terdefinisi ya. Dalam pengertian ini tidak ada nilainya. Nah, dalam kaitannya dengan syarat kontinu, dia limitnya ada. Di X sama dengan untuk X menuju 1 limitnya ada, yaitu 2. Fungsi ini dikatakan bisa dimodifikasi menjadi fungsi yang kontinu. Di X sama dengan 1 menjadi apa? Nulisnya begini, fx sama dengan kurung kurawal buka ya. Ulangi, Anda tulis mungkin di kertas bisa. Fx sama dengan kurung kurawal buka. Yang atas nulisnya x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1. Ya? Yang bawah 2 untuk X sama dengan
1. Saya ulangi, misalkan saya beri nama, ini sekarang fungsinya G gitu ya. Fungsi G, Gx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X tidak sama dengan 1 dan sama dengan 2 untuk X sama dengan 1. Pertanyaannya, apakah fungsi G itu kontinu di X sama dengan 1? Kontinu tidak? Halo? Ini enggak ada suaranya ya? Ikhlas, akhlis. Kontinu, Pak. Kontinu ya? Kenapa? Kontinu. Jadi sekarang kita punya fungsi Gx sama dengan itu tadi menjadi fungsi yang kontinu. Dx sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita katakan bahwa fungsi yang semula tadi itu dikatakan fungsi yang dapat dibuat kontinu. Tadinya awalnya tidak kontinu, discontinue. Sekarang menjadi kontinu, maka dikatakan removable discontinue. Gitu. Itu contohnya ya. Sedangkan kalau contoh yang pertama, ya, kembali ke contoh pertama, ada fungsi fx sama dengan nilai mutlak x per x. Apakah fx kontinu di x sama dengan 0? Tidak ya. Apakah ini removable? Tidak bisa. Tidak bisa. Iya, ini namanya contoh fungsi yang ya. Kalau tadi kan removable ya, berarti unremovable discontinue. Discontinue-nya tidak mungkin bisa dibuat continue karena apa? Limitnya tidak ada ya. F1-nya, F0-nya juga tidak ada. Jadi pada contoh yang kedua berbeda ya. Contoh suatu fungsi yang discontinue di suatu titik tetapi bisa dimodifikasi menjadi fungsi continue. Itulah contoh yang namanya removable discontinue function, gitu ya. Removable discontinue function. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain atau mungkin masih ada yang belum jelas dari jawaban tadi. Nah, menyikapi yang ditanyakan melalui grup WA dari Putri Dia itu ada 3 soal menanyakan terkait dengan continue. Ini sama dengan tadi ya. Jadi kalau mau membuktikan bahwa suatu fungsi continue di suatu selang, maka ambil sembarang titik pada selang itu dan dibuktikan bahwa fungsi itu continue di titik itu. Maaf. Jadi kalau mau membuktikan bahwa apakah fungsi itu kontinu di suatu selang, maka ambil sembarang titik pada selang itu, buktikan bahwa itu kontinu. Jadi tidak membuktikan satu persatu. Kan ada pengertiannya kan dua, kontinu di titik dan kontinu pada suatu selang. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Iya Pak, ada lagi. Ya, silakan. Saya izin bertanya, mengapa sebuah teorema mengatakan ada fungsi yang kontinu, tetapi diferentiabel, sedangkan syarat fungsi diferentiabel, yakni limit tersebut ada, juga merupakan salah satu syarat dari sebuah fungsi dikatakan kontinu, sehingga bukankah jika fungsi tersebut tidak diferentiabel, maka ia juga tidak kontinu, gitu Pak katanya. Ya, baik, balik ya. Teorema yang kita miliki antara konsep atau definisi kontinu dan diferentiabel. Diferentiabel itu artinya dapat diturunkan ya, dapat diturunkan atau mempunyai turunan. Ya. Coba hubungannya Pak, teoremanya mengatakan apa? Pada kaitan antara kontinu dan
dan differentiable. Silakan. Teoremanya menyatakan apa? Ada yang bisa? Tadi sudah saya jelaskan. Halo? Sebentar, Pak. Sebentar. Dicari ya. Iya. Silakan. Sudah ketemu teoremanya? Saya akan menjelaskan secara konsep saja ya, agar Anda bisa memahami dan bisa menerapkan pada yang lainnya, materi lainnya. Silakan. Ada? Teorema yang terkait dengan continue dan differentiable. Belum ketemu. Bunyi teoremanya, Pak. Ya, bunyi teoremanya bagus. Ya, siapa ini silakan. Irwin saya. Oke, Pak. Ya. Misalkan fungsi f terdefinisi pada interval buka yang memuat x0. Jika turunan x0 ada, maka f kontinu di x sama dengan x0. Bagus. Ya, terima kasih. Itu teoremanya ya. Iya. Secara singkat begini, saya bisa mengatakan jika fungsi f kontinu, jika fungsi f differentiable di C, titik C ya. Jika f fungsi yang differentiable di titik x sama dengan C, maka f kontinu di titik C. Paham? Bisa dipahami? Ya, hanya gitu saja. Artinya sekarang perhatikan di situ ada pengertian differentiable. Differentiable artinya turunannya ada. Bila manakah suatu fungsi mempunyai turunan di titik C? Ayo. Ya, menggunakan definisi turunan, yaitu turunan fungsi f di titik C sama dengan apa? Didefinisikan sebagai apa? Limit. Limit fx minus, ayo, turunan fungsi f di titik C. Limit fx minus fc per x minus c untuk x menuju c, atau limit fx plus h minus fx per h untuk h mendekati 0. H mendekati 0 itu ya. Ya, silakan Anda baca lagi pengertian atau definisi turunan ya. Turunan. Kalau turunan secara umum ya, kita kan gini. Kita punya fungsi y sama dengan fx ya, perhatikan. Y sama dengan fx. Oke? Fungsinya namanya apa? F ya. Y sama dengan fx. Y aksen artinya apa dibaca? Turunan dari y kan gitu ya. Y aksen berarti kan sama dengan f aksen ya. Berarti y aksen sama dengan f aksen x. Kalau kita punya fungsi f y sama dengan fx, maka y aksen atau f aksen x sama dengan limit fx plus h minus fx per
X minus H untuk X menuju H. Untuk H menuju 0 ya. Jadi saya ulangi, limit fx plus h min fx per h ya. Untuk h menuju 0. Itu kalau turunan secara umum. Bagaimana kalau turunan di titik C? F aksen C sama dengan limit fx minus fc per x minus c untuk x menuju C. Kalau limitnya ada, katanya gitu ya. Syaratnya kan differentiable, berarti kan limitnya ada. Nah itu kalau yang bagian awal ya. Kan teoremanya saya ulangi, teoremanya mengatakan begini. Jika f differentiable di titik C, maka f continue di titik C, kan gitu. Pertanyaannya, saya tanya ini ya. Kalau ada fungsi yang tidak punya turunan di titik C, apakah f tidak continue di C? Benar atau salah? Misalkan begini, saya ulangi. Jika f tidak punya turunan atau f aksen C tidak ada, maka f tidak continue di C. Benar atau salah pernyataan ini? Dasar-dasar matematikanya ini, logikanya harus berjalan ya. Ya, coba. Ini pakai logika ya. Coba perhatikan dulu, biar nanti bisa memahami. Karena ini pasti akan terkait dengan seperti itu, teorema. Misalkan ada begini. Jika saya punya uang, maka saya pergi. Ya. Saya ulangi. Jika saya punya uang, maka saya pergi. Itu benar misalkan ya. Saya tanya, jika saya tidak punya uang, maka saya tidak pergi. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Saya ulangi, jika saya punya uang, maka saya pergi. Jika saya tidak punya uang, maka saya tidak pergi. Benar atau salah? Yang kedua, kenapa? Karena kalau tidak punya uang, Iya, salah kan? Boleh-boleh aja saya nggak punya uang, saya tetap pergi kok, kan gitu loh. Iya, salah, Pak. Iya. Jadi kalau implikasi jika P maka Q, apakah jika negasi P maka negasi Q? Kan tidak. Nah. Demikian pula tadi. Nah, demikian pula tadi. Teorema pasti berbentuk implikasi. Perhatikan, jika F aksen C ada, maka F continue di C. Teoremanya begitu ya, benar kan? Dengan kata lain, jika turunan F di C ada, maka F continue di C. Kan begitu teoremanya. Sekarang saya tanya, kalau ada suatu fungsi di titik C tidak punya turunan, apakah dipastikan bahwa C tidak continue? Di C? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Iya, belum tentu. Jadi ada juga F yang tidak, F aksen C tidak ada, tapi dia continue. Begitu. Contohnya tadi. Contohnya tadi ya. Nilai mutlak X per X. Iya, itu kan kalau ya kalau ada buat fungsinya removable kan jadi fungsinya continue, tapi dia turunannya tidak ada.
karena limit kiri, limit kanan tidak ada, gitu ya. Nah, hanya limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Dengan kata lain, dia tidak punya turunan di titik itu. Ya. Oke. Ya, contohnya begini ya. Ini real saja, akan balik-balik tadi contohnya tadi ya. Fx sama dengan, silakan tulis. Fx sama dengan, ini saya lesan loh ya, enggak buka-buka karena pertanyaan kan mendadak. Fx sama dengan nilai mutlak x per x. Untuk x tidak sama dengan 0. Ya. Nilai mutlak x per x. Terus sama dengan 1 untuk x sama dengan 0. Saya tanya, ini fungsi ini continue enggak? Di x sama dengan 0? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Karena limitnya tidak ada. Ya, bagus. Apakah punya turunan? Di x sama dengan 0? Tidak, Pak. Tidak, karena limitnya tidak ada. Limitnya tidak ada. Ini dicek lagi ya. Ya, jadi ya benar, ya Pak. Ya, jadi ini karena ini maaf sebenarnya ini paling enak kalau memang luring gitu ya. Luring itu bisa nulis ini bisa suatu saat mungkin kalau memang bisa dijelaskan secara langsung gitu ya. Nah, jadi nanti ada banyak fungsi yang istilahnya removable discontinue, terus teorema tadi ya bahwa kita bisa memberikan contoh fungsi yang continue tetapi tidak punya turunan ya. Tidak punya turunan di situ. Paling gampang adalah coba fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Itu adalah contoh fungsi continue kan? Dx sama dengan 0, continue. Yeah. Continue, ya. Apakah punya turunan? Dx sama dengan 0. Punya turunan enggak? Tidak, Pak. Tidak punya turunan. Lihat dicek kan nanti ya, dicek lagi. Jadi itu kan nanti dengan contoh yang standar Anda bisa memodifikasi untuk yang lain-lainnya. Boleh jadi ada penggunaan bentuk fungsi trigonometri dan sebagainya. Itu bisa ya. Ya, itu memang menarik untuk kaitannya dengan continue dan turunan ya, differentiable. Jadi teoremanya ulangi, jika F aksen C ada, maka F continue di C. Kalau F continue di C, belum tentu turunannya ada. Tetapi kalau F tidak continue di C, pasti dia tidak differentiable. Pakai logika saja, gampang ya.
Jika F aksen C maka F aksen C ada, maka F continue di C. Maka jika F tidak continue di C, maka F aksen C tidak ada. Gitu. Tetapi kalau F-nya continue, kalau F-nya continue di C, bisa turunannya ada, bisa turunannya tidak ada. Itu pertanyaan yang tadi terkait dengan continuum teorema yang ditanyakan tadi. Silakan kalau masih ada waktu. Semoga bisa menambah wawasan ya. Karena waktunya sudah habis. Aku sudah habis ya? Pak, iya. Sudah habis ya? Alhamdulillah. Ya, baik, baik. Alhamdulillah teman-teman, acara tutor kalkulus 1 sudah selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih lagi untuk Pak Mas Kurif dan kepada teman-teman semuanya, yang semoga ilmu tadi yang diajarkan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga bernilai ibadah juga. Ya, amin, amin. Gitu ya. Selanjutnya Bapak dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum saya live, saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang jelas tetap berdoa. Semoga kita tetap terjaga dari wabah yang tidak kunjung jelas ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, dan yang ketiga harus tetap semangat ya. Tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas kita. Dan yang kedua, masuk ke materi kalkulus, itu pada bahasan limit secara formal, itu langkahnya adalah kalau membuktikan, kalau misalkan limit fx atau limit x kuadrat plus 1, x menuju 2 sama dengan 5, jelas, gampang. Tetapi bagaimana membuktikannya? Maka membuktikannya menggunakan teori definisi limit ya. Maka langkahnya sebenarnya ngambil sebarang epsilon positif, baru memilih delta, delta yang mana sehingga memenuhi definisi itu. Yang lain-lainnya silakan nanti pelajari lagi. Jangan lupa bahwa Anda harus tetap familiar dengan definisi dan teorema ya. Saya kembali ke pesan tadi. Selain tadi menjaga kesehatan, berdoa, tetap semangat, dan juga semoga ya kita sama-sama berdoa, semoga kita bisa segera kuliah luring sehingga mungkin barangkali akan lebih baik daripada hanya daringan saja ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas dalam penyampaian. Silakan untuk mata kuliah lain bisa berkoordinasi, konsultasi dengan jurusan untuk ini juga, makanya saya apresiasi semangat mahasiswa untuk bisa menambah. Ini saya berapa pesertanya tadi Mbak Dia yang terakhir banyak tadi? Tadi itu ada sampai 95 Pak, cuman karena mungkin sinyal jadi ya gitu ya. Ya, ini mau pakai sebagai kegiatan di MSc, mau mengambil dokumentasi. Sudah? Sudah Pak, tapi kalau misalnya mau foto bareng lewat luring juga nggak apa-apa. Nanti semuanya on cam. Ya, silakan kalau mau diperlukan sebagai dokumentasi dari kegiatan MSc yang pada hari ini mata kuliah kalkulus 1. Silakan. Oke, 1, 2. Ya. Lagi teman-teman. Udah Pak?
Ya, sudah cukup? Ya, baik. Terima kasih. Saya ulangi ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Tetap semangat belajar. Semoga tetap sehat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin live ya. Oke Pak. Oke. Selanjutnya teman-teman juga bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih sudah ikut tutor kali ini. Sampai ketemu tutor sebaya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nanti jangan lupa ikut Dian ya. Dian juga nanti ada tutor online kayak gini. See you.